Selamat siang, Sobat Opsi. Kembali lagi dengan saya Lintang dari Opsi Learning. Selamat siang. Terima kasih bagi Sobat Opsi yang sudah join. Oke, hari ini kita akan sharing dengan dua narasumber. Bahasannya ini lebih ke psikologi dan musik. Nah, apa hubungannya nih? Apa korelasinya antara musik dengan psikologi? Oke. Nah, terima kasih yang sudah join. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Hari ini kita ada dua narasumber dengan Ibu Yohana Nesi Kristiana selaku psikolog dari Opsi dan Bapak Ramanathan. Nah, sudah join nih. Jadi saya invite dulu. Sebelumnya saya coba tanya, ini suara saya terdengar jelas? Apakah suara saya terdengar? Sobat Opsi bisa komen juga di komen ya, kalau misalnya suara saya belum terdengar jelas ya. Sebentar. Nah, Bu Yohana sudah hadir. Oke, saya coba invite Pak Nathan. Oke, selamat siang Ibu Yohana. Selamat siang, apakah suara saya jelas? Terdengar jelas Ibu. Oh, Halo, iya. selamat siang Pak Rama. Selamat siang, Rama. Selamat siang Bu Lintang, Bu Yohana, selamat siang. Iya, selamat siang. Ya, suara saya terdengar jelas ya Pak ya? Jelas Bu, jelas. Saya Oke. suara aman ya Bu? Aman Pak, aman. Oke, siap. Oke, ya. Oke, para Sobat Opsi, saya perkenalkan dulu. Ibu Yohana Nesi Kristiana, selaku psikolog Opsi, adalah psikolog di bidang industri, organisasi, dan pendidikan. Nah, beliau tersertifikasi sebagai Assessment Center Assessor dan berpengalaman lebih dari 15 tahun di bidang assessment untuk employee, student, dan personal, counseling, training, dan development. Nah, saat ini beliau juga aktif sebagai konsultan di bidang SDM, konsultasi karir, konsultasi pendidikan terkait gangguan belajar, dan rekomendasi penjurusan sampai dengan konsultasi bakat dan minat. Nah, dalam praktek psikologinya, Ibu Yohana juga melayani beberapa teknik terapi seperti cognitive behavior therapy, emotional focus therapy, dan lain-lain. Lalu saya perkenalkan juga, di tengah kita sudah hadir dengan Pak Ramanathan. Nah, Pak Ramanathan ini seorang musisi nih, Sobat Opsi nih. Jadi beliau itu sudah bermain musik itu sejak usia 13 tahun sebagai drummer. Iya Pak ya? Sejak 13 tahun ya, itu sudah menjadi hobi ya Pak ya? Udah kayaknya tahu udah, ya, Bu? udah mendarah daging nih. Tahu Pak? Risetnya kuat ya? Pak Rama ini juga jadi biasanya tuh beliau bermain bass dan biasa bermain dengan musisi Amerika itu Ricardo Sanchez, mungkin Sobat Opsi juga ada yang tahu, Mus Mujiono, Bona Pascal, Papua Original, Anthony and Friends, Soula Sisters, Jakarta Tabernacle Choir, Fiona Pace, Sierra De Cocho, Renewal Vocal Group, Regina Idol, Noella Idol, Abdul and the Cafe Theory, Jazz Hayat, Elva Singer, dan berbagai artis lokal lainnya. Oke, Pak Rama ini juga biasa nih bermain banyak ya. Jadi biar kalau para disebut sobat panjang ya. tahu nih. Nah, beliau juga suka bermain di beberapa festival jazz internasional. Bisa di Jakarta, Java Jazz Festival di Jakarta, Indonesia, Jazz Ampang Kuala Lumpur, Malaysia, McGregor Cafe Johor Bahru, Malaysia, dan beberapa klub ternama di Jakarta seperti Motion Blue Jakarta, Prohibition Arcadia Senayan, Finplus Jakarta, dan lain-lain. Ini Finplus yang di Kemang, Pak. Ya. Finplus yang di Kemang. Finplus yang di Kemang. Oh, bukan, yang di Senayan. Arcadia. Oh, yang di Senayan. Oke, di Arcadia. Oke, nah, oke. Sekian perkenalannya dari masing-masing narasumber siang pada hari ini, pada siang hari ini. Oke, kita masuk ke sesi sharingnya nih. Sesi sharing kita hari ini adalah korelasi atau
Putus ya. Selamat siang. Ya, Selamat selamat siang. siang. Putus-putus Bu Ya, Lintang. Ya, oke. sekarang udah oke. Oh, tadi Ya. putus ya. Oke, sekarang sudah oke. Maaf ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Saya ulangi lagi. Berarti sekarang kita ada sharing dari musik, itu dari nanti Pak Rama bisa sharing. Lalu dari psikologi itu Bu Yohana nanti akan sharing. Gitu. Oke. Saya ajukan pertanyaan dulu boleh ya ke Bu Yohana ya. Boleh, silakan. Oke, ke Bu Yohana dulu deh. Bu, kita kan lagi bahas ini terkait musik dan psikologi. Kalau saya boleh bertanya, sejauh mana sih Bu keterikatan antara musik dengan psikologi nih Bu? Ya, kalau bicara keterkaitan ya antara musik dengan psikologi itu kuat sekali ya, Bu Lintang ya. Jadi teman-teman di sini juga mungkin nggak perlu sampai riset yang seperti apa, tapi pasti akan tahu bahwa musik dan psikologi itu sangat related. Kenapa? Karena psikologi itu kan identik dengan perilaku ya, identik dengan pikiran, dengan perasaan. Nah, musik sendiri itu punya pengaruh yang kuat ke sana. Jadi punya pengaruh yang kuat terhadap pikiran, perasaan gitu ya, dan juga perilaku kita. Nah, supaya lebih gampang lah gitu ya, lebih gampang gini. Ternyata musik itu dari kita sejak dalam kandungan itu sudah menjadi sesuatu yang membawa pengaruh gitu ya bagi janin di dalam kandungan dulu nih Bu Lintang. Contohnya apa? Detak jantung dari si ibu, si mam itu sudah membawa pengaruh dan itu bagian dari musik. Ya, musik yang alami itu detak jantung ibu yang didengarkan gitu ya. Nah, kalau pengen tahu misalnya kenapa kok ketika kita mengandung misalnya ya, itu ini bicara dulu dari yang kecil dulu ya, dari kita kecil gitu. Bagus untuk didengarkan misalnya baby Mozart gitu ya. Kadang anak di dalam kandungan lebih tenang. Jangankan seperti itu. Saya pernah bereksperimen juga gitu ya ketika anak saya baru baby dan nangis gitu ya. Ternyata ketika kita pasangkan musik yang memang untuk baby Mozart gitu yang cuman instrumen, itu dia tidur dengan cepat. Nah, ini fakta-fakta yang kita nggak bisa nggak bisa pungkiri bahwa ternyata musik itu dengan psikologi itu sangat terkait erat. Nanti kalau bicara lebih tinggi lagi gitu ya, pembicaraan kita siang hari ini lebih dalam lagi sampai kita dewasa gitu ya, dalam kondisi apapun itu musik akan sangat membawa pengaruh bagi psikologis kita. Nah, kurang lebih seperti itu Bu Lintang. Ya. Oke. Berarti itu ibaratnya nih pas baby di dalam kandungan tuh detak jantung ibu itu jadi seperti kayak pemancing ya Bu ya. Jadi kayak dia menemani tidurnya itu dengan ibunya emosinya seperti apa itu akan berpengaruh di bayinya. Begitu kurang ya Bu, kurang lebihnya ya Bu ya. Jadi sebetulnya memang ada kaitan ya, denyut jantung itu ada kaitan dengan rasa tenang dari ibu atau faktor anxiety kecemasan dari ibu itu ada pengaruh pasti ya ke denyut jantung. Nah, tapi memang denyut jantung ini sebuah irama yang ternyata bagi janin di dalam kandungan itu menenangkan. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwa bunyi denyut jantung itu sebetulnya bagian dari musik, betul ya Pak Rama ya? Musik pun kan gitu ya, ada ketukan gitu ya, irama seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya dari sisi Pak Rama nih, kalau itu kan tadi dari sisi psikologi, Bu Yohana sudah sharing nih, memang dari sejak baby saja itu sudah mendapatkan musik, pengalaman musik, masih dalam kandungan ini sudah mendapatkan pengalaman musik yang mungkin jadi membuat baby lebih tenang. Baik itu dari luar, ibu mendengarkan Mozart gitu ya, suka ditempel ya di perut ya Bu ya, seperti itu, atau bahkan nggak perlu ditempel sih, tapi biasa ya. Karena itu sekaligus. Jadi ketika musik itu diperdengarkan sekaligus ya menenangkan ibu dan juga menenangkan si baby ternyata. Iya betul. Nah, menenangkan ibu berarti itu korelasinya dari detak jantung ibu itu sendiri yang membuat baby itu tenang. Gitu. Ya, termasuk dari musiknya ya. Iya, betul.
Oke, nah kalau misalnya saya boleh minta Pak Rama untuk sharing nih Pak, kalau pengalaman Bapak sebagai seorang musisi sampai dengan saat ini nih Pak nih, tadi soalnya saya sudah sharing itu dari umur 13 tahun. Nah, ini Bapak ada apa namanya trigger atau misalnya ada pengalaman cerita sendiri nggak sih Pak? Kenapa Bapak masih terus bermusik sampai dengan saat ini? Ya, terima kasih Bu Lintang. Terima kasih sebelumnya untuk Opsi Klinik dan Bu Yohana yang telah mengundang saya di acara talkshow ini. Saya excited banget kemarin waktu ditawarin sama Bu Yohana ya untuk join membahas tentang musik dan psikologi, karena dua bidang itu ya favorit saya juga. Wah. Ya. Nah, mengenai pas banget ya. Mengenai pengalaman sebetulnya banyak banget pengalamannya mengenai musik ya. Dan keilmuan tentang psikologi, tentang kejiwaan itu justru karena Bu Lintang kemarin saya jadi harus riset sedikit-dikit ini antara kaitan dengan psikologi, dan ternyata secara teori tanpa sadar saya itu telah mengalami banyak hal lah keterkaitan itu yang juga dijelaskan Bu Yohana tadi ya. Nah, terutama trigger, kalau ditanya trigger sebetulnya dari orang tua saya itu, terutama papi saya itu penggemar musik juga. Oke. Jadi di rumah saya itu banyak banget koleksi kaset waktu itu. Zaman kita ya. Zaman kita kaset ya. Kaset. Ini jadi kelihatan umurnya nih. Kelihatan umurnya ya Pak ya. Kelihatan umurnya nih. Kaset yang kotak kecil ya, kaset itu. Iya, yang kalau diputar pakai pulpen ya Pak. Iya, putar pakai pulpen begini biar lancar kan. Betul. Terus pakai tape player ya. Mungkin anak-anak generasi sekarang mungkin ini ngomong apa ya, tape ini. Semua MP3, semua digital. Dengar musik lewat YouTube, Spotify. Itu zaman dulu peralihan banget ya. Generasi saya dengan Bu Yohana sama lah, kita mirip lah, nggak jauh. Nah itu apalagi Pak Bisa. Jadi ketahuan. Dari tadi saya diam itu kan supaya nggak terlalu kelihatan. Supaya nggak ketahuan ya. Biar nggak kelihatan ya Bu ya. Disebut juga akhirnya. Disebut juga. Lalu kaset itu saya temukan di koleksi papi saya itu banyak banget. Mulai dari artis Elton John, apalagi ya dulu. Kayak di Pandegras ya. Banyak banget. Itu artis tahun 60 70-an berarti startnya. Sampai 2000 ya, sampai 2000 sekian lah. Itu saya akhirnya penasaran waktu itu saya coba dengar, enak ya musiknya. Terus saya dengerin. Jadi itu kebawa kemana-mana. Misalnya waktu saya SMA atau SMP kan biasa ada trip. Apa ya zaman dulu namanya, karya wisata atau apa itu. Study tour, ya. Study tour. Saya selalu, sampai saya sempatkan membeli Walkman, Bu, kalau Bu Lintang. Walkman, ya, Walkman itu. Saya lebih modern dikit ya. Ya, zaman kita dulu masih berat banget ya. Tour musik harus bawa Walkman, harus bawa baterai cadangan. Iya, kalau nggak ada baterai, mati di tengah jalan. Kita jadi mati gaya kan. Lalu ya itu, saya bawa beberapa kaset untuk saya menemani perjalanan gitu loh. Dan itu membuat saya rileks secara psikologis. Karena perjalanan yang jauh, akhirnya biar nggak bosan, biar rileks kan, mendengarkan musik kesukaan kita. Nah, itulah berawal dari situ. Lalu waktu itu singkat cerita saya aktif di keorganisasi sosial, terutama keagamaan ya, waktu itu gereja ya. Nah, waktu itu pertama alat musik yang saya kenal itu drum. Ya, drum. Jadi entah kenapa ternyata waktu saya runut ke belakang, waktu saya SD, itu saya suka apa ya, kalau orang Jawa bilang kotekan, tahu kotekan nggak? Apa namanya? Kalau ada meja, atau pukul-pukul. Kalau ada meja, saya selalu, ketok-ketok. Saya selalu secara bawah sadar selalu bikin beat gitu loh. Tak pakai tangan. Jadi ada meja, bikin beat gitu kan. Dengerin musik sambil bikin beat. Ternyata itu merupakan tanda-tanda awal ya bahwa musik menjadi bagian dalam hidup saya gitu. Dan alat musik drum itu, drum and percussion, terutama drum ya, itu ternyata alat musik pertama yang saya pelajarin. Yang bass itu baru yang kedua gitu loh. Nah, dari situ semakin meluas lagi pengenalan saya akan musik, dan daya power of music itu begitu dahsyat ternyata. Gitu loh, terutama terhadap pendengarnya dulu. Nah, jadi ini kalau menurut saya ada dua manfaat ya. Pertama untuk menikmat musik,
Ya, penikmat musik itu berarti yang suka mendengarkan, ya. Dan kedua, yang lebih manfaatnya lebih besar lagi, yaitu pelaku juga. Ya, pelaku artinya tidak hanya mendengarkan, tidak ada penikmat, tapi juga memainkan musik itu. Nah, memainkan musik itu ada beberapa tingkatan juga. Yang pertama mungkin yang banyak orang, mungkin hobiis ya, sebagai seorang hobi aja. Mungkin bisa main gitar, tapi kuncinya standar-standar gitu kan. Dan nggak pede untuk main di depan orang, mainnya cuma di kamar gitu kan. Atau nyanyi cuma di kamar mandi, ya kan. Mic-nya mic ruangan kamar mandi gitu. Dan yang paling tembok kamar mandi. Ya. Kemudian yang paling efeknya paling terasa yaitu jikalau kita memainkan musik dan memainkan musik itu untuk menghibur orang. Ya mungkin posisi saya waktu sekarang ini juga ya, bagian dari pekerjaan saya itu menjadi entertainer, katakan entertainer di bidang musik. Nah, itu gelombang musik yang saya mainkan, dan kebetulan akhirnya saya switch ke bass gitar. Itu memang kita kalau bicara musik ya, mungkin ini buat audiens yang di sini, kita kalau bicara musik sebetulnya itu kita bicara mengenai energi. Ya, dan energi itu diwujudkan melalui gelombang, yaitu gelombang suara. Dan gelombang suara itu terbagi menjadi bermacam-macam. Ini kalau kita di musik production pasti tahu, ya kan? Berapa desibel. Nah, kebetulan musik yang saya mainkan atau instrumen yang saya mainkan itu bass gitar. Ya kadang-kadang ini orang nggak tahu, wow Bapak main gitar ya? Maaf Bu, bukan gitar tapi bass gitar. Jadi kalau gitar itu yang 6 senar, ya? Agak beda. Biasanya 6 senar, biasanya 6 senar. Ada yang lebih dari 6 senar kalau gitar ya. Dan senarnya kecil-kecil. Nah itu frekuensinya high mid gitu loh. Jadi itu agak beda fungsinya dan pengaruh ke secara psikologisnya agak beda ya. Mungkin Bu Yohana nanti bisa jelaskan lebih lagi. Kemudian yang saya mainkan itu low frequency Bu Lintang. Jadi karena bass, jadi bass di fondasi, jadi frekuensinya di bawah. Nah, ini kelihatannya, ya inilah sebagai seorang basis ya, kadang-kadang, ini mungkin curhat juga, sebagai orang basis mungkin, kalau orang kan taunya, wah gila, ini bandnya keren banget, penyanyinya, wah drummernya gila, asik banget, gitarisnya gila, tapi gak ada yang mengenal basis. Ya kan, seringkali kalau suka terlupakan, mungkin Bu Lintang suka band apa? Sekarang saya tanya mungkin, vokalis pasti hafal, drummer, mungkin hafal ya, gitaris, mungkin yang sering solo kan. Tapi kalau ditanya, basisnya siapa? Siapa ya basisnya? Itu yang mana ya? Yang mana? Ya, mungkin kelihatan tidak terlalu signifikan seorang basis, tapi ternyata peran dia di dalam sebuah band itu sangat-sangat signifikan karena ternyata bass itu sebagai level frekuensi, yaitu dia sebagai jembatan atau bridge antara percussion, jadi drum, perkusi, ya kan, alat-alat akustik itu, ini bass. Nah, melodi-melodi, piano, saxophone, violin segala macam itu di atas gitu loh. Jadi bass itu sebagai penyambung posisinya, tetapi juga sebagai selimut karena dia low frekuensi itu. Nah, low frekuensi ini yang sebetulnya sangat berpengaruh terhadap alam bawah sadar manusia. Karena dia jalannya kan nggak terlalu kentara, tetapi powerful banget. Jadi sekarang eksperimennya begini, untuk audience ini, kalau mau coba ya, bisa langsung dipraktekkan. Habis ini, misalnya habis talk show ini, coba dengerin pakai headset boleh, atau pakai speaker gitu ya. Karena harus pakai speaker yang ada subwoofernya. Kalau enggak, kita nggak bisa merasakan low frekuensinya. Nah, puter musik apapun yang band lah, yang band format gitu. Dengarkan, lalu kalau ada EQ-nya coba di-cut bass-nya, habiskan bass-nya, cuma ada mid sama treble. Pasti ada yang hilang. Pasti ada suatu rasa yang hilang. Tapi coba naikkan EQ bass-nya, dinaikkan pelan-pelan ke jam 12 lah ya kan. Itu langsung kita tuh kayak apa namanya? Menjadi penuh gitu loh. Ya, stereo dan menjadi penuh dan itu bisa langsung merasuk ke jiwa. Makanya kalau ada live konser rock terutama ya, sebenarnya segala macam konser, cuma pembawaan ekspresi penontonnya beda-beda. Terus ya kita ambil yang ekstrim lah, rock music gitu. Kan jingkrak, dia bisa kayak orang gila gitu kan, gitu kan. Bisa dia lompat kanan, lompat kiri, dia bisa bahkan berdarah, dia nggak kerasa. Itu karena power of music itu udah merasuk ke jiwa mereka. Gitu loh. Ya kan, bahkan mungkin ada, kalau kita lihat film-film perang gitu kan,
Zaman dulu ya, film-film perang zaman dulu, biasanya yang di garis depan itu yang pemegang tamborin, pemegang simbal-simbal gitu kan. Kadang-kadang ada yang peniup, yang Skotlandia itu, apa namanya, itu yang peniup-peniup itu. Ya, untuk memberikan semangat atau tabuh genderang perang gitu kan. Kenapa harus ada genderang-genderang perang sebelum perang orang-orang maju perang? Karena itu untuk memberikan semangat, untuk menginjek mereka punya keberanian gitu untuk perang. Jadi menurut saya efek energi musik itu energi, ya? Betul ya. Energi itu yang tanpa kita sadari bisa membawa manusia itu kepada sikap yang positif maupun negatif. Nah ini memang dua arah nih memang. Jadi tergantung musik seperti apa yang kita dengarkan, lirik-lirik seperti apa yang kita dengarkan. Nah itu berpengaruh juga. Jadi kalau seperti Bu Yana tadi bilang, sejak bayi diperdengarkan musik yang klasik misalnya, itu kan Mozart, itu termasuk classical music, itu memang biasanya musik-musiknya rapi, musik-musiknya tenang, ya kan? Dan sangat tertata rapi. Itulah ciri khas musik klasik. Jadi di situ kenapa bukan musik rock yang diperdengarkan kepada janin, rock yang hentakan-hentakan, tapi musik-musik klasik karena memang stylenya beda dan production-nya pun beda gitu loh. Classical music biasanya ya kalau kita lihat lah musisi-musisi klasik biasanya orangnya terkesan cerdas gitu kan, memainkan dengan rapi, dengan sangat detail begitu kan. Tapi begitu udah masuk ke genre jazz misalnya tetap rapi tapi agak lebih bebas. Gitu, cara memainkannya lebih bebas. Kalau masuk ke rock mungkin lebih kepada energi ya kan. Kalau ke pop mungkin kepada lebih alay-alay dikit yang menghibur tapi enak gitu. Jadi betul, sangat luar biasa banget Bu kalau kita dik lebih lagi gitu. Menarik ya. Oke. Menarik ya. Ini menarik banget ternyata benar-benar ibaratnya pilihan musik kita itu jadi jadi pemicu semangat kita mau kemana nih. Betul. Mau melo-melo, oke, ambil musik yang melo gitu kan. Saya mau kebetulan nih kalau saya boleh sharing, saya itu suka dengerin musik Pak. Jadi kalau kerja itu saya dengar dengan musik itu saya lebih fokus. Gitu. Dan saya ini lagi suka, mungkin Bapak juga tahu di YouTube itu ada namanya Tidokang, itu jadi hanya instrumen aja. Dan itu saya bisa ngebooster tuh dari situ. Itu berarti berpengaruh juga di mood nih. Nah ini yang saya mau tanya sama Bu Yohana nih kayaknya nih. Bu, sejauh mana sih Bu musik itu, peran musik itu berpengaruh atau korelasinya itu dengan psikis seseorang? Contoh dari saya nih, mood saya nih yang tadi saya coba sharing gitu. Jadi saya bekerja itu dengan musik itu jadi lebih serius atau jadi lebih fokus. Terus saya juga lagi ada musik favorit. Jadi kalau misalnya malam saya kebetulan kemarin juga banyak tidur pagi karena ada nyelesain tugas kuliah. Itu saya sambil dengerin musik itu jadi lebih fokus gitu. Nah ini memang secara psikisnya itu korelasinya seperti apa nih Bu? Iya. Bicara tadi pengaruh ya Bu Lintang ya. Jadi musik ini kan punya pengaruh yang sangat kuat gitu ya terhadap psikologi seseorang. Dan nanti juga ada efek balik, jadi psikologi seseorang pun gitu, itu juga berpengaruh terhadap pilihan musik mereka gitu ya. Nah tadi kan Pak Rama cerita nih, Pak Rama tuh tadi cerita experience yang bagus banget, kasih gambaran kita bagaimana korelasinya. Betul. Nah bicara korelasi, ternyata musik itu punya manfaat yang sangat besar terhadap kesehatan mental kita atau terhadap faktor psikologis kita, termasuk salah satunya adalah mood ya. Ini bicara tentang kenapa sih kok musik sampai sejauh itu berpengaruh? Karena nanti saya akan cerita beberapa manfaat musik yang banyak sekali terhadap kondisi psikologis kita. Sebagai contoh gini, pernah nggak ya dalam momen tertentu kita lagi beraktivitas nih, kita beraktivitas normal gitu ya, lagi sibuk lah, lagi kerja, tiba-tiba ada mungkin teman kantor misalnya gitu ya, atau siapa yang lagi pasang musik atau nyanyi. Nah, tiba-tiba lagu yang dia nyanyikan itu mengingatkan kita terhadap satu memori, entah masa kecil, masa dulu yang tiba-tiba kok ada rasa, ya, Bu, ya? Kayak ada rasa di dalam hati kita tiba-tiba kok, aduh gitu ya, kayaknya tiba-tiba kok ada rasa yang Bu, ya? Momen gitu ya. Nah, tiba-tiba mengubah mood saat itu. Pernah berasa nggak seperti itu? Pernah ya? Nah, mungkin lebih kepada jadi misalnya saya dengar sesuatu, misalnya saya dengar teman menyanyikan sesuatu, wah dulu saya pernah dengerin ini pas proses di momen ini nih gitu.
Ya, jadi tiba-tiba Kurang lebih seperti itu. karena rasanya begitu kuat, apalagi itu related dengan memori. Nah, saya mau kasih gambaran ini kenapa sih bisa sampai seperti itu gitu ya? Kenapa yang musik yang mungkin musik zaman dulu atau hal-hal yang kenapa orang suka dengan musik-musik nostalgia ya terkadang ya, gitu ya? Nah, itu mengingatkan pada satu memori. Jadi ternyata musik itu punya ikatan yang sangat kuat terhadap memori, terhadap mood pada saat itu. Nah, kalau misalnya kita bicara bereksperimen, ini boleh dieksperimenkan terhadap anak-anak gitu ya, terhadap diri kita sendiri juga gitu ya. Ketika dalam momen yang kita nggak enak atau momen yang kita mungkin lagi pengen belajar sesuatu gitu, coba ciptakan satu musik, korelasikan dengan satu kondisi yang enak, nyaman, menyenangkan gitu ya. Nah, pada saat itu memori dengan musik ini akan seperti nyatu, ada satu kesatuan gitu, kesatuan mood. Nah, tanpa kita sadari, suatu hari nanti ketika kita mendengar lagi musik yang sama, memori, keadaan itu akan terbawa pada saat kita pertama kali mendengar musik itu atau pada saat momen musik itu diciptakan, gitu ya. Nah, ini pengaruh yang kuatnya tuh sampai sejauh itu. Nah, kalau bicara manfaatnya, apakah bisa sampai meningkatkan mood atau bahkan mungkin sampai merilis stres? Oh iya benar, itu bisa bermanfaat, gitu ya, sangat bermanfaat bahkan. Makanya kenapa kalau sometimes kan ada ya beberapa orang apalagi zaman dulu mungkin ngapain sih main musik misalnya orang gitu apalagi sampai profesi musik ya Pak Rama ya. Gitu ya. Padahal musik itu sesuatu hal yang apa ya bisa kita bilang bahwa ini talent yang luar biasa karena apa dia tidak hanya berpengaruh terhadap dirinya sendiri tapi dia juga berpengaruh terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia memberikan impact gitu ya buat sekelilingnya lewat apa yang harmoni yang dia hasilkan. Nah, sebagai contoh gini, tadi Pak Rama udah sebutkan bahwa musik itu seperti energi ya. Jadi memberikan energi kekuatan, itu betul sekali. Musik itu juga dipakai untuk memotivasi orang. Jadi kalau kita seringkali ya, misalnya kayak saya pun dalam pelatihan gitu ya, ketika melatih sesuatu, terkadang kita sengaja gitu ya, putarkan satu musik yang memotivasi gitu ya, yang membuat irama itu nggak tahu kenapa akan membuat suasana itu lebih membuat peserta beradaptasi terhadap pelatihan tersebut misalnya ya. Atau kita bicara yang sederhana deh. Pertama kali mengenalkan ABC kepada anak-anak lewat apa? Lewat lagu kan? Gitu ya. Lagu betul. Terus sekarang lagi banyak ya lagu-lagu tentang gimana mencuci tangan gitu ya. Terus gimana? Betul. Kenapa? Karena musik itu sangat berpengaruh terhadap kognitif, gitu ya. Punya pengaruh terhadap kemampuan kognitif kita. Jangan salah, musisi itu banyak yang pinter. Betul nggak ya, Pak Rama? Iya, iya. Tadi ini lagi mancing Pak Rama pinter nggak gitu? Iya ya. Karena apa? Karena musik bisa ya, musik itu bisa memotivasi, bisa meningkatkan kognitif kita, meningkatkan memori, meningkatkan daya ingat gitu ya, membantu anak dalam pelajaran-pelajaran mereka itu bisa membantu kita mungkin yang karyawan ataukah kita yang sedang moodnya nggak enak supaya termotivasi lagi gitu ya, itu bisa. Dan yang nggak kalah penting nih Bu Lintang, musik pun kita gitu ya, para psikolog gunakan ini sebagai terapi. Gitu. Makanya ada art terapi, ada musical terapi gitu ya, ada terapi relaksasi, itu semuanya pakai musik. Gitu. Karena musik ini menyentuh, benar-benar menyentuh mood gitu ya, benar-benar menyentuh sesuatu yang deep gitu ya dari dalam diri kita gitu. Nah, impact-nya sampai sejauh itu. Gimana caranya supaya musik itu bisa impact yang bagus tadi benar-benar bisa nyata gitu ya, terimplementasi gitu ya. Itu tergantung pada pilihan musik. Jadi memang betul bahwa setiap musik itu dia punya style yang berbeda. Tergantung kita memilihnya gitu. Contoh misalnya ketika kita mengalami insomnia atau susah tidur karena mungkin overthinking dan sebagainya. Mungkin agak kurang pas ketika kita memilih adalah lagu rock misalnya ya, atau mungkin lagu-lagu yang beatnya kenceng gitu ya. Mungkin kita akan memilih lagu-lagu klasik atau lagu-lagu yang instrumental yang membuat kita lebih tenang. Tapi kalau kita lagi demotivasi kayak putus semangat gitu ya, butuh atau ngantuk berat gitu ya, pengen bangun gitu ya, jangan putarkan lagu-lagu yang slow atau ya musik yang buat kita
jadi makin ngantuk gitu kan. Nah, butuh lagu-lagu yang beat lebih kencang untuk semangat gitu. Nah, sampai sejauh itu sih begitu impact musik gitu ya terhadap psikologis kita. Kurang lebih seperti itu, Bu Lintang. Oke. Nah, thank you, Bu. Tadi kan Bu Yohana ada sharing ya, kalau misalnya musik itu juga digunakan sebagai salah satu sarana terapi dan punya impact sendiri dengan style apa nih yang kita mau ambil gitu. Misalnya saya suka style yang begini, berarti itu akan berpengaruh di mood saya nih. Nah, ini ada korelasinya ya Bu ya, berarti musik dengan personality seseorang. Kan berarti kan tergantung saya mengambil style apa nih. Nah, itu secara psikologis tuh ada korelasinya enggak ya, Bu ya? Ya, sangat berkorelasi ya. Jadi gini, ketika korelasinya kemana? Korelasinya tuh bisa seperti siklus. Jadi yang pertama misalnya personality ya. Personality kita menentukan pilihan musik kita pasti. Contoh misalnya bicara musik rock. Jangan salah ya, musik rock itu beatnya kenceng. Itu sangat ekspresif gitu ya. Kalau tadi Pak Rama menggambarkan sampai jingkrak-jingkrak gitu ya. Artinya itu bahasa kita sehari-hari ya. Jadi sampai lompat-lompat ekspresif. Jangan salah. Ini bicara riset ya. Kenapa kok riset membuktikan bahwa ternyata orang yang pecinta musik rock atau para musisi rock justru dia punya personality yang nggak cukup open. Misalnya, dia nggak cukup terbuka sebetulnya, gitu. Nah ini kan kadang ngelihat, kok bisa ya gitu, dia begitu ekspresif, tapi kok ternyata personalitinya enggak. Kenapa? Karena sometimes ada banyak hal yang nggak bisa keluar dari dirinya, ternyata ketika dia bermain musik itu keluar. Itu ekspresi dia sebetulnya, karena keseharian dia nggak seperti itu, gitu ya. Di samping mungkin seorang pemusik rock biasanya akan cenderung kreatif, gitu ya, cenderung kreatif, sama dengan musisi jazz. Gitu ya, orang yang pemain musik jazz itu juga akan punya kecenderungan yang kreatif karena mereka tipikal musik-musik yang banyak improvisasi atau bebas gitu ya, ada sesuatu yang ekspresi itu keluar gitu ya. Nah biasanya memang ada kecenderungan kreatif. Beda dengan tadi tepat sekali ketika Pak Rama bilang musik klasik, rata-rata pecinta musik klasik selain memang smart gitu ya, punya kecenderungan cepat, tapi biasanya lebih perfeksionis. Sesuatu yang dia tertata rapi gitu. Nah, siklusnya apa yang tadi saya bilang? Ketika kita punya personality tertentu, itu membuat pilihan musik kita beda. Betul ya? Kita pisahkan nih. Setiap orang pasti mencintai banyaklah tipikal musik yang kadang disesuaikan dengan kebutuhan kita saat itu. Tapi pasti ada kan gitu, musik-musik tertentu yang kita sangat suka gitu. Nah, personality itu mempengaruhi pilihan musik kita. Tetapi begitu kita sudah terjun mendalami musik, siklus itu bisa berbalik. Apakah bisa musik itu sampai berpengaruh terhadap personality kita? Bisa, gitu ya. Tetapi memang dia nggak akan mengubah basicnya kita lah gitu ya. Masing-masing kita kan punya basic personality gitu. Tetapi akan ada perubahan atau pergeseran, bisa nggak? Bisa, gitu ya. Perilaku kita ada benar-benar mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, perilaku kita, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu Lintang. Oke, terima kasih Bu Yohana. Mohon maaf sebelumnya saya konfirmasi dulu, suara saya masih terdengar jelas? Iya, cuma videonya freeze ya. Oh, videonya freeze. Sekarang sudah bisa? Ini sudah, oke. Ya, bisa. Oke, tadi sempat ada notifikasi muter. Oke, terima kasih Bu Yohana. Itu korelasi antara musik dengan personality dari sisi psikologi nih. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Rama nih. Pak, kalau misalnya Bapak sebagai musisi, dan dengar-dengar nih Pak, dengar-dengar nih, berdasarkan riset juga nih Pak, Bapak juga salah satu coach personality ya Pak ya? Iya, betul Bu. Nah, pas banget nih. Tadi kan korelasi musik dan personality itu dari sisi psikolog nih Pak. Nah, sekarang Bapak sebagai seorang musisi, sebagai seorang coach personality juga yang mengajar personality, itu kacamata Bapak bagaimana nih korelasi hubungan ini nih? Jadi biar Sobat Opsi bisa lebih paham lagi nih dari berbagai sudut pandang. Ya, biar ngasih ini ya, ngasih pencerahan apalagi Pak Rama ini sertifikasinya ngambil di UK ya Pak ya, betul ya? Oh gitu, wah hebat Pak. Ya, dari US. Oh US ya, US. Oh ya. Dari US, ya. Biar dapat impartasinya nih ya. Betul. Gitu. Betul. Ya.
sangat berkaitan dan sangat luas sekali sebetulnya untuk impact-nya terhadap personality, atau saya sebutnya temperamen ya. Kalau yang kami bahas di sana temperamen, kepribadian ya. Nanti itu kalau secara psikologi Bu Yohana bisa menerangkan lebih detail. Sebetulnya kalau mau di secara edukatif itu berbeda kepribadian begini Tapi kita sekarang kesepakatan untuk yang saat ini kita bilang saja itu sebut saja temperamen gitu ya. Ya, yang saya pelajarin waktu itu kebetulan yang saya pelajarin itu yang dipopulerkan oleh Florence Littauer. Jadi yang kalau kita baca yang buku kuning itu yang tentang 4 kepribadian, ya pasti kita pernah dengar lah, sering dengar yang sanguinis populer, koleris kuat, yang merah, ya kan, yang biru atau ungu itu melankolis sempurna, lalu yang terakhir flegmatis damai, yang hijau, dan campuran di antara keempat temperamen. Jadi tidak hanya 4 temperamen, jadi ada campurannya, bisa dua temperamen, bisa 3 temperamen, bahkan bisa 4 temperamen. Nah itu kalau udah sampai 4 dalam diri satu orang, nah itu analisanya bisa banyak. Bisa karena dia memakai topeng, atau untuk survive dia memakai temperamen yang lain, jadi banyak analisanya. Tetapi untuk kaitannya dengan musik, bisa kita lihat sebetulnya mungkin setiap temperamen itu memiliki kecenderungan musik yang bisa dikatakan agak berbeda juga. Misalkan katakan sanguinis populer, orang yang direpresentasikan dengan warna kuning, yaitu cerah, ceria. Ya biasanya musik-musiknya musik-musik seperti namanya, musik-musik yang ceria, musik-musik yang happy, ya kan, bukan musik-musik yang patah hati, ya kan. Ada musik-musiknya yang penuh pengharapan, optimisme, begitu-begitu. Dan beatnya mungkin beat-beat yang medium up, ya kan, yang yang kasih pump, yang memompa semangat, gitu ya. Ya, musik-musik yang seperti itu. Lalu mungkin untuk yang koleris kuat itu didrive oleh achievement biasanya orang-orang yang merah ini. Jadi didrive oleh semangat untuk memberikan untuk mencapai suatu prestasi gitu loh, berprestasi ya kan. Jadi biasanya dia butuh musik-musik yang memberikan dia semangat untuk produktif. Nah, itu bisa musik rock, bisa apapun. Yang ini lebih luas. Tapi seringkali orang-orang ini adalah orang-orang tipe yang praktis. Jadi nggak terlalu suka musik yang terlalu jelimet tapi nggak ada efeknya buat dia. Gitu. Jadi mungkin lebih kepada mood booster lah. Dan mood booster ini kan tergantung orang suka pop, suka ini lebih bebas. Nah, yang ketiga yang kita masuk ke personality yang melankolis sempurna, yaitu yang introvert. Ben, sorry anak saya gitu. Apa-apa. Mau join juga Pak. Mau join ya, nanti next ya. Itu sanguin dia, temperamen sanguin, jadi begitu. Oh gitu. Main sama anjingnya. Jadi yang melankolis sempurna mungkin lebih kepada yang Bu Yohana tadi sebut, kepada musik klasik, kepada musik-musik yang eksperimental. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong genre musik itu banyak banget Bu Lintang. Ada sekarang itu yang musik-musik yang techno, ya kan, ya musik-musik yang bukan dengan pakai alat, tapi virtual instrumen gitu loh. Techno music begitu. Itu yang biasanya orang-orang Eropa suka, ya hanya musik elektrik gitulah kita bilangnya. Tetapi yang orang-orang melankolis ini karena didrive oleh keheningan, ketenangan, tipikal orang yang suka ketenangan dan privasi, ya biasanya suka musik-musik terapi atau musik-musik yang instrumental, tetapi tidak dengan hentakan, tidak dengan beat yang kuat ya. Biasa musik-musik klasik atau kalau kita search di YouTube healing music. Ya, healing music ya kan, ada healing music juga. Jadi musik yang khusus untuk kesembuhan, untuk mempercepat kesembuhan, pemulihan seseorang dari mungkin sakit penyakit yang keras ya, yang gawat misalnya cancer atau segala macam, itu bisa dipercepat pemulihannya melalui healing music atau terapi musik. Atau kalau kita ke spa gitu kan, ada musiknya khusus. Jadi kalau di spa musiknya bukan musik-musik rock ya kan, musik-musik pasti musik-musik yang halus gitu kan, untuk orang enak dipijit gitu kan. Lalu yang terakhir flegmatis damai, itu orang yang tidak suka pressure gitu loh. Orang yang suka santai, laid back, ya musik-musiknya musik-musik yang natural, alami, musik misalnya etnik. Nah, ini ada genre musik lagi, musik etnik, yaitu musik-musik yang diwarnai dengan alat-alat yang etnikal, misalnya tradisional, gamelan, kan, suling, sape, ya musik-musik begitu, yang mungkin termasuk eksperimental juga. Tetapi yang membawa mood yang lebih santai, bukan yang terlalu jelimet, ya kan, seperti jazz. Saya pernah juga eksperimen terhadap diri saya sendiri waktu saya tidur gitu ya. Saya tidur mendengarkan pakai headset, saya mendengarkan musik jazz yang benar-benar eksperimental gitu. Jadi sebetulnya mungkin orang kalau belum tahu, musik jazz ini kan kesannya kayak nggak ada rules ya. Tapi sebetulnya musisi-musisi jazz itu kenapa mereka biasanya brilian dan jenius, karena semua rules itu secara musikal telah mereka kuasai.
tetapi begitu waktu mereka memainkan, mereka melupakan rules itu. Makanya ekspresinya tuh keluar semua, tetapi sebetulnya ada rules-nya, gitu loh. Ya, beda dengan orang tipe klasik. Nah, ini mencerminkan kepribadian juga sebetulnya. Biasanya orang yang suka klasik itu orangnya yang tertib, yang teratur, yang akademiknya tinggi. Tetapi yang orang-orang jazz biasanya orangnya yang ya susah diatur tanda kutip, yang cara kerjanya itu tidak teratur gitu kan. Lebih kepada kreativitas. Jadi lebih kepada mood booster. Jadi kadang-kadang dia mungkin nggak bisa kerja, nggak bisa bangun pagi. Tetapi puncaknya, peak performance dia di waktu tengah malam. Sampai ke dini hari. Itu biasanya keluar ide-idenya itu. Dan kalau udah keluar ide, itu tidak bisa berhenti biasanya. Ya, jadi menarik. Mungkin Bapak Ibu bisa tes juga. Kalau itu banyak tes-tes yang gratis juga di internet kan banyak banget untuk mengetahui personality kita. Atau mungkin melalui FC klinik nanti secara profesional juga bisa. Boleh. Ya kan? Untuk tes kepribadian temperamen, karena itu sangat penting sekali demi mengetahui kelebihan kekurangan kita itu apa. Karena kalau kita nggak mengenal diri kita sendiri dan tidak mengenal preferensi musik dan apa efek musik yang diberikan kepada temperamen kita, itu bisa salah obat nanti. Jadi kalau salah obat kan berbahaya. Dan menurut saya sangat luar biasa korelasinya, Bu Lintang. Oke, ini menarik banget nih obrolannya nih. Jadi udah pertama kita tahu dasar kenapa musik itu berpengaruh banget bahkan semenjak itu masih di dalam kandungan. Lalu ada lagi musik itu benar-benar korelasinya sangat dekat dengan psikologi karena memang itu digunakan buat terapi. Terus salah satunya sebagai sarana untuk melihat kepribadian seseorang itu seperti apa, dan kita juga bisa lebih tahu dengan misalnya dengan mengikuti tes atau bisa nanti menghubungi opsi klinik untuk mengikuti tes referensi musiknya itu seperti apa agar kita lebih mengenal diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah lebih mengenal diri kita sendiri berarti kalau tanda kutip ada apa-apa kita lebih tahu nih obatnya nanti harus seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Oke. Ini boleh nih Pak, saya kasih kesempatan nih kepada para sobat opsi yang sudah join. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai dengan saat ini? Boleh silakan chat. Kami kasih kesempatan, silakan. Saya coba cek, mungkin ada pertanyaan di sebelumnya. Silakan para sobat opsi yang sudah join, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Yohana ataupun kepada Pak Rama, mumpung pas sesi ini nih. Gitu. Oke, kalau tidak ada, silakan nanti saya akan random berikan kesempatan kepada satu sobat opsi yang akan bertanya. Kalau tidak ada, mungkin saya boleh minta kepada Bapak dan Ibu lebih kepada tips-tipsnya ya Pak Bu ya. Jadi tadi kan sudah ada nih korelasinya nih. Nah intinya ada nggak sih, saya coba ke Ibu Yohana dulu, lebih kepada begini, pesan-pesan dari Ibu sebagai seorang psikolog gitu ya. Bagaimana sih Bu memanfaatkan musik itu, sekarang kan kita lagi gencarnya ini mental health ya. Mental health itu udah sesuatu hal yang harus benar-benar diperhatikan, karena terkadang kita tidak bisa mengabaikan segala sesuatu, ternyata itu nanti malah berimpact ke yang lain. Jadi lebih mengenal mental kita seperti apa dan kesehatan mental kita seperti apa, itu lebih kita bisa tahu nih nanti obatnya seperti apa, kita juga bisa menangani gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi Ibu nih sebagai seorang psikolog nih, ada pesan-pesan nggak Bu kepada para sobat opsi bagaimana memanfaatkan musik nih untuk kondisi mental health kita gitu? Mungkin kita coba kelompokkan ya, karena bicara tadi untuk manfaat itu kan banyak sekali ya. Tapi kalau mungkin bicara betul, Bu. Pesan yang bisa dimanfaatkan, coba kita kelompokkan menjadi 3 ya, Bu Lintang. Yang pertama adalah mungkin dari sisi mental health dulu gitu ya. Saya akan bagi ke 3. Jadi ada 3 fungsi, satu bicara mental health, nanti satu bicara education, dan satu lagi bisa bicara tentang fisik ya, fisik kesehatan dalam artian medis gitu ya. Yang pertama bicara mental health. Bicara mental health, kita boleh coba tes
musik apa yang sangat mempengaruhi mood kita, atau musik apa yang membuat kita bisa rilis stres, musik apa yang membuat kita lebih enjoy gitu ya, musik apa yang membuat kita related kepada memori-memori yang bagus, yang membuat tadi ya bisa meningkatkan mood, meningkatkan motivasi gitu ya. Itu perlu kita pilih, perlu kita ambil gitu ya, jadikan sebagai bank musik mungkin gitu ya, yang kadang membantu kita untuk lebih rilis gitu ya, lebih rileks, lebih tenang gitu ya. Ini kebetulan ada satu pertanyaan dari Ibu atau Bapak Neta Jurnal ya, untuk bantu supaya lebih mudah tidur, jenis musik apa yang cocok gitu ya tadi ya. Ya, ini salah satunya dari mental health. Musik itu bisa membantu kita untuk tidur lebih tenang. Ini bisa dites, sekalipun mungkin secara psikologis musik-musik yang berinstrumennya adalah tenang, sejenis musik-musik klasik akan lebih berimpact ya. Tapi kembali kepada pilihan dari Sobat Opsi sebetulnya. Karena masing-masing kita beda, different. Gak bisa kita samakan selalu musik klasik membuat tenang, belum tentu. Gitu ya. Kayak saya juga suka musik jazz ya. Kayak saya suka dengan improvisasi sebetulnya di dalam musik jazz yang membuat terkadang apa ya, ada sisi ketenangan, karena jazz itu kan musiknya bergantung ya, nggak selalu dalam musik-musik yang istilahnya ada saat-saat dia punya musik-musik yang tenang gitu, tetapi dengan improvisasi. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya rapi gitu ya. Kadang itu memancing ada sisi-sisi yang excited gitu ya. Nah, itu perlu ya, kita perlu memilih atau memiliki bank musik sendiri lah gitu ya, untuk kepentingan mental health kita, di mana kita perlu menyediakan waktu gitu ya untuk kita relax, kita dengarkan musik, atau bahkan bermain musik buat teman-teman yang memang suka bermain musik, karena itu benar-benar sangat membantu kita untuk rilis gitu ya. Itu untuk rilis. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang edukasi. Kalau bicara tentang edukasi, kita boleh pakai musik itu untuk edukasi untuk anak-anak, ataupun misalnya dalam pelatihan-pelatihan bagi employee gitu ya, bagi orang-orang dewasa gitu ya, bagi para remaja. Musik bisa dipakai ke sana. Jadi manfaatkan musik itu untuk edukasi. Seperti anak-anak, musik akan membantu mereka tadi meningkatkan daya ingat, membantu mereka dalam memori gitu ya, membantu mereka lebih kreatif. Nah, itu bisa dipakai. Nah, yang nggak kalah penting, yang ketiga, kenapa tadi saya singgung dengan medis gitu ya, dengan fisik, karena saya lihat gini, musik itu secara riset punya pengaruh terhadap meringankan rasa sakit. Gitu ya. Ini mungkin teman-teman yang medis akan lebih paham banget gitu ya terkait hal ini gitu. Nah, kenapa saya lihat ada beberapa rumah sakit yang sudah menjalankan ya, beberapa rumah sakit yang sudah menjalankan, mereka punya momen-momen di mana tenaga kesehatan itu bermain musik masuk ke kamar-kamar ya, terutama entah yang dengan penyakit-penyakit yang mungkin lebih berat gitu ya, kategori lebih berat, itu ternyata memang membantu mereka untuk meringankan rasa sakit, untuk membuat mereka lebih termotivasi, membuat mereka lebih tenang. Nah, step-step ini yang mungkin bisa diambil ya Bu Lintang ya, yang semoga bisa bermanfaat bagi Sobat Opsi di sini. Seperti itu. Oke. Nah, pas nih. Nah, ini sekalian deh, tadi Ibu menjawab yang pertanyaan dari Neta Jurnal. Ini ada 2 pertanyaan lagi sebelum saya ke Pak Rama. Dari Mega Lucy YYP. Apa benar musik yang kita suka itu merupakan gambaran dari perasaan kita? Mungkin kalau saya jawab, mungkin iya ya. Kalau saya lagi mellow, kalau saya boleh jawab, kalau saya lagi mellow, saya nanti dengerin musik-musik mellow. Begitu bukan ya? Kurang lebih seperti itu. Kalau lagi saya semangat gitu ya, saya akan mendengarkan musik-musik, misalnya saya puter Coldplay yang Viva La Vida, itu udah saya bisa bumbung-bumbung gitu misalnya. Gitu. Kurang lebih jawaban saya bisa diterima nggak nih Pak? Atau ada yang Pak Bu Yohana sama Pak Rama bisa tambahkan? Iya, saya mungkin bisa tambahkan, musik yang kita dengarkan saat ini itu bisa menggambarkan kondisi psikologis yang kita hadapi. Misalnya ini kan kita masuk ke dalam babak baru dunia sebetulnya, yaitu babak baru krisis COVID ya. Jadi 1 tahun mungkin bagi hampir semua orang di belahan dunia ini menjadi sebuah situasi yang sangat berat gitu, yang desperate, bahkan mendekati kepada desperate bagi banyak orang kan.
Nah, itu sangat penting sekali untuk kita rilis stresnya dan bahkan bukan hanya rilis tapi ke healing karena banyak orang yang sakit mendadak gitu. Baik mental maupun yang fisik ya kan. Nah, yang kalau saya dulu gini, kalau saya lagi jatuh cinta misalnya. Kita kan pernah jatuh cinta. Iya. Betul. Ya kan? Itu kalau saya ingat satu lagu gitu kan. Lalu misalnya itu 10 tahun yang lalu. Lalu saya dengarkan lagu yang sama tahun ini. Ya, ini saya bisa mengingatkan saya kan orang itu loh. Betul. Ya kan, Betul, bisa Pak. mengingatkan. Dan kalau kita Karena waktu saya pernah begitu. benar ya. Dan tergantung posisi waktu 10 tahun yang lalu mendengarkan lagu itu dalam kondisi apakah kita happy atau enggak. Kalau kita happy waktu mendengarkan lagu itu, pas kita sedih saat ini, lalu kita dengarkan lagu itu, kita langsung happy. Iya. Kita langsung happy. Jadi mood boosternya langsung bekerja gitu loh. Jadi benar-benar bisa mengubah secara instan sebetulnya. Ya, makanya sangat penting banget itu hanya untuk mendengarkan. Saya belum bercerita mengenai create. Ini kan saya karena pelaku industri musik juga. Jadi saya tidak hanya mendengarkan, saya create. Jadi create artinya bukannya performing ya, tapi create. Karena ada terakhir saya mendapatkan job untuk mengisi lagu. Jadi mengisi lagu terutama bassline-nya ya kan. Menciptakan bassline akan sebuah lagu, di mana sebuah lagu itu hanya cuma ada demo aja secara musik, tapi saya harus memberikan suntikan dari style saya. Nah di situ tantangannya secara profesional adalah kita tidak dituntut untuk hanya menikmati, tapi harus memberikan, karena itu direkam musik itu. Jadi kita lihat dulu musiknya happy atau enggak. Wah musiknya ceria, tetapi kita enggak happy waktu. Nah ini gimana challenge-nya? Kita secara profesional. Jadi di situ efeknya saya bisa assure kepada teman-teman bahwa powerful banget. Jadi waktu saya bikin baseline-nya, saya record, saya rekam, saya kirimkan ke produser, dia happy banget. Gitu loh, dia happy banget. Karena saya men-set mood saya harus sesuai dengan ekspektasinya, bahkan harus melebihi ekspektasi. Jadi yang tadi mungkin ditanyakan, apakah menggambarkan perasaan mood kita? Iya banget gitu loh. Dan hati-hati dalam arti pilih musik yang positif, jangan yang negatif. Misalkan pas patah hati, nah kita dengarkan itu. Nah kita hari ini mungkin lagi depresi. Ah itu malah membuat kita down gitu loh. Ya kan? Jadi bijaklah dalam memilih referensi musik dan musik-musik yang kita dengarkan gitu. Akan berpengaruh banget. Gitu Belintang. Nah insight-nya bijaklah dalam memilih referensi musik karena akan berpengaruh pada mood. Gitu ya. Oke, Bu Yohana ada yang mau ditambahkan, Bu? Ya. Mungkin kalau saya menambahkan tadi pertanyaannya kan ini ya, apakah musik itu menggambarkan perasaan seseorang ya? Jadi gini, ketika kita itu manusia punya kecenderungan untuk ketika apalagi merasa dalam kondisi yang tidak cukup baik secara emosi ya. Misalnya mungkin kita lagi sedih, kecewa gitu. Manusia itu punya spontannya keinginan untuk dikonfirmasi atau keinginan untuk benar nih gitu ya, atau keinginan untuk kayak gitu ya, kita punya kecenderungan begitu. Nah, ketika kita memilih musik, terkadang kita tanpa kita sadari kita punya tujuan untuk itu. Contoh, kita lagi patah hati, ya, lagi patah hati diputus pacar, nanti carinya lagu-lagu yang diputus pacar, betul nggak? Ya kan? Carinya begitu, jadi yang apalah yang kenapa jadi membenarkan ya Bu ya gitu ya terus kenapa misalnya dikhianati gitu ya, kenapa pilih yang lain, itu kan lagu-lagu yang dipilih kan, ya kan? Nah, kenapa kita punya kecenderungan seperti itu? Karena kita tuh kayak butuh afirmasi, butuh konfirmasi bahwa ini benar gitu ya, ini benar. Nah, terkadang kita memilih, padahal sebetulnya betul kata Pak Rama, pilihan itu sebetulnya nggak cukup bijak pada saat itu. Kita harus justru butuh pilihan yang membalikan gitu ya, membalikan kondisi kita menjadi lebih positif. Tapi benar nggak untuk perasaan ini benar? Ini baru dari sisi mendengar musik ya. Tapi gimana kalau kita meng-create? Nah, contoh ya, setiap terutama pencipta lagu lah gitu ya, ketika kita menciptakan, saya juga suka menciptakan lagu, tapi jangan berpikir saya nih pencipta lagu yang benar-benar pencipta lagu ya. Saya menciptakan lagu khusus untuk diri saya sendiri sama anak saya. Dengan melodi-melodi mungkin yang suka-suka saya lah, karena tidak untuk didengarkan orang gitu ya. Nah, saya punya kebiasaan gini ya, bahkan ketika waktu anak saya kecil atau ketika saya dalam perjalanan ke kantor misalnya lagi setir gitu ya,
eh, kita itu bisa menyanyi gitu ya, mungkin nyanyi gitu ya dengan kata-kata kita sendiri lah, dengan apa, tetapi itu menyatakan perasaan, gitu ya. Artinya itu perasaan kita yang kadang kita kayak harus menguatkan diri kita sendiri gitu. Nah, bayangkan para pencipta lagu yang sesungguhnya itu mereka menyatakan perasaannya lewat lagu, gitu ya. Kebanyakan dari mereka bahkan mungkin lagu-lagu yang bisa kita bilang adalah lagu yang berasa nggak sih ketika kita dengar musik gitu ya, atau kita dengar lagu itu bahwa lagu itu hanya sekedar dibuat misalnya untuk entertainment, tapi ada lagu yang ada soul. Berasa kan? Nah, kebanyakan lagu-lagu yang berasa banget soulnya ini diciptakan itu karena kondisi penulisnya, gitu, penciptanya. Karena apa? Karena ada soul ketika dia menciptakan itu. Jadi apakah benar ketika kita memilih musik atau kita menyanyikan sesuatu itu adalah isi hati kita? Bisa ya, tapi tidak selalu. Karena bisa aja kan orang suka nyanyi karena nadanya bukan kata-katanya, gitu ya. Karena memang suka aja nadanya gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu sih, Bu Lintang. Oke. Pas banget nih, bener kan? Itu mempengaruhi perasaan. Ya, kalau saya boleh nyambung Bu Lintang, yang tadi Bu Yohana bilang itu sangat bagus sekali. Terutama gini, misalnya gini, kita telah kehilangan satu sosok musisi dan vokalis pencipta lagu yang luar biasa, Glenn Fredly ya, tahun lalu ya. Iya, betul. Nah, itu kalau kita dengarkan. Baru saya mau ngomong tadi Pak, insight saya langsung ke sana. Oh ya, beberapa hits yang dia bikin, yang dia ciptakan, lagu menjadi hits, itu benar-benar waktu dia patah hati. Perasaannya dia, betul. Iya, waktu dia patah hati, dia tulis lagu, mengalir langsung jadi dan hits. Nah, makanya kenapa saya bilang tadi tips dari saya adalah hati-hati, bijaklah dalam memilih referensi musik. Karena begitu pencipta itu menciptakan lagu yang powerful, yang benar-benar dari pengalaman dia, itu transfer kepada roh tubuh jiwa kita itu sangat instan. Itu yang saya maksud, bijaklah gitu. Jadi jangan kalau pas patah hati, pas down, kita dengar lagu-lagu yang desperate, lagu-lagu yang sedih. Jadi semakin drop dan jatuh kita secara mental gitu. Jadi mental health kita benar-benar bisa terpengaruh dengan referensi musik yang kita dengarkan. Gitu Bu Lintang. Karena ya di samping saya kan berangkat dari penikmat, akhirnya pelaku dan sekarang di industri. Demikian efektifnya musik itu terhadap kejiwaan kita. Itu mungkin buat audiens untuk menyambung Bu Yohana tadi. Wah, pas banget nih. Ya, jadi terkadang memang juga ada musik-musik yang memang hanya yang kita benar tadi Bu Yohana ada tadi saya dapat insight itu ada musik yang dia punya soul. Dan kita juga bisa merasakan. Ada musik yang memang hanya untuk kebutuhan entertain saja. Kita memang jadi terngiang-ngiang sih Pak, tapi honestly mungkin beberapa waktu lalu ada musik yang ini kok jadi terngiang-ngiang lagu ini gitu ya. Tapi ya udah ya biasa aja. Tapi kalau memang musik itu memang punya soul itu bisa kita maksudnya mempengaruhi kita juga gitu. Wah, good banget nih. Oke, saya lanjut saya coba bacakan pertanyaan ada dari I Really Love Cola. Oh, kalau ini cara supaya nggak gugup atau blunder pas performance di depan banyak orang gimana ya? Wah, ini musisi juga mungkin Pak. Performing ya? Mungkin, ya performing. Ini kayak musisi juga mungkin Pak. Cara untuk tidak blunder atau gugup ya? Oke, berarti saya boleh timpali langsung ya? Boleh langsung Pak, dari Pak Rama. Mungkin kalau untuk performing arts, terutama musik, kembali kepada tuntutan kita sebagai seorang musisi, yaitu kita dituntut untuk profesional dalam bidang kita. Artinya, ya kita menguasai alat musik yang kita mainkan. Jadi semakin kita menguasai alat musik atau semakin kita menguasai craft kita, ya secara psikologis Bu Yana pasti tahu banget. Semakin kita menguasai skill kita dan kita merasa kita nyaman dengan skill kita, artinya nyaman yaitu kita tahu bahwa kita bisa. Dan kita tahu kita bisa karena kita ribuan jam telah berlatih. Jadi artinya preparation itu the first thing gitu loh. Jadi kalau kita udah siap segala macamnya, secara skill, ya kan, waktu kita mau perform, otomatis kita tidak akan terlalu gugup. Kenapa kita gugup? Mungkin karena kita merasa kita kurang ready, kurang siap.
Jadi mungkin dengan materi lagu yang akan kita perform gitu kan, kita kurang siap, kita kurang mungkin merasa, aduh materinya kurang, saya belum dengar lagunya, saya belum ngulik misalnya kan. Ada setelah ngulik dalam dunia musik tuh, ngulik tuh benar-benar dengerin materinya dan menampilkan, latihan akan itu. Jadi ya kembali kepada profesionalitas kita sebagai musisi, apakah kita udah siap? Kalau udah siap pasti pasti kita bisa. Mungkin gitu sih, Bu. Betul. Oke. Dari Bu Yohana ada yang mau ditambahkan, Bu? Ya. Kalau tadi Pak Rama ada banyak ya dari sisi kesiapan berlatih itu betul banget ya. Mungkin saya ada tambahkan satu adalah dari sisi motivasi atau fokus. Ya. Kebanyakan ketika kita berdiri di depan audiens yang sangat banyak ya, baik itu musisi ataupun mungkin kita yang harus public speaking dan sebagainya itu tergantung fokus kita. Apa sih yang membuat kita suka gugup atau kita suka tiba-tiba demam panggung lah misalnya gitu ya. Itu karena kita fokusnya adalah kepada audiens. Kita fokus apa yang audiens pikirkan tentang kita. Kita fokus sama mereka akan ngejudge apa ya, jangan-jangan gue salah ini terus mereka tiba-tiba ngejudge gitu kan. Nah itu fokus yang salah yang perlu kita betulkan. Saya sendiri juga belajar ya, jadi ada hal yang saya temukan, kalau ini pengalaman pribadi ya, kalau teori kan banyak sekali, tapi pengalaman pribadi saya, salah satu yang mengatasi ketika kecemasan gitu ya di depan publik adalah ketika kita punya motivasi memberi, gitu. Ketika misalnya Anda adalah seorang musisi misalnya ya, berpikirlah bahwa saya akan lakukan yang terbaik karena saya pengen memberikan musik saya buat orang lain. Nggak peduli orang itu suka, nggak suka, ataupun mungkin misalnya orang itu akan ngejudge seperti apa, tapi saya akan lakukan yang terbaik untuk saya memberi untuk mereka. Itu biasanya akan lebih rilis. Artinya kita akan lebih tenang gitu, lebih yang karena kita bukan fokus sama apa yang orang lain akan katakan terhadap diri kita, tapi kita fokusnya adalah saya lakukan yang terbaik untuk saya memberi. Kan beda gini ya, misalnya kita punya uang 100.000. Misalnya punya uang 100.000, terus kita ketemu orang gitu ya yang membutuhkan, terus kita kasih dia 100.000, kita gugup gak sih waktu ngasih? Kita punya kecemasan banget gak? Enggak ya, biasanya ya kita kasih, karena apa? Karena kita merasa bahwa kita punya sesuatu yang kita memberi buat dia tanpa kita takut gitu ya. Kan kita nggak akan ketakutan, oh nanti dia dikasih, dia image-nya apa ya sama aku ya misalnya gitu ya, sama saya ya, dia berpikir apa, kan kita nggak berpikir begitu, karena kita kan hanya give gitu, hanya kasih buat dia. Nah itu salah satu tips lah ya untuk membantu supaya kita nggak gugup, nggak cemas ketika kita berdiri di depan audiens. Kurang lebih seperti itu Bu Lintang. Betul. Oke. Ya, bagaimana tadi jawabannya dari I really love Cola. Semoga nanti pas pada saat performance itu tidak gugup lagi, gitu ya kan? Karena memang benar tadi kata Pak Rama sudah berlatih ribuan jam, sudah mempersiapkan diri, dan juga bisa di-note juga informasi dari Bu Yohana bahwa anggaplah kita itu lagi memberi ya Bu ya, jadi nggak usah berpikir dulu orang lain akan, aduh nanti aku dicap apa ya, nanti aku diomongin apa ya, tadi aku salah begini ya, nah yang penting kita do the best aja, gitu, kurang lebih begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, betul sekali. Oke, next ini, wah ada Bu Dokter nih nanya nih. Siang Bu Lintang, siang Bu Dokter Tunjung. Oke, siang Bu Lintang, Bu Yohana, dan Pak Rama. Bila tadi dipaparkan dengan jelas efek positif, bagaimana dengan efek negatifnya, Pak, Bu? Semisal musik beat keras atau metal, apakah ada hubungannya dengan tindakan kekerasan? Nah, kurang lebih. Ini siapa dulu nih? Mungkin saya bisa ke Bu Yohana dulu? Iya. Ada nggak efek negatifnya? Pasti ada ya. Tadi kita kasih sampelnya adalah yang lagi down tadi, kita pilih musik yang ternyata mengkonfirmasi perasaan itu sehingga kita makin down, tidak makin termotivasi gitu ya. Tapi kalau bicara apakah ada related dengan kekerasan misalnya ya, bicara kekerasan itu kembali pada motivasi dulu si pendengar. Sekali lagi musik itu kan dalam beat-beatnya berpengaruh terhadap mood, berpengaruh terhadap motivasi, berpengaruh terhadap memori. Nah, pengaruhnya itu netral sebetulnya. Pengaruhnya netral, kecuali dalam musik-musik tertentu yang memang diciptakan punya tujuan secara mungkin jenis musiknya atau kata-katanya yang memang mengarah kepada kekerasan, itu ya pasti bisa mempengaruhi ya.
Sama dengan kalau ketika kita menyajikan kepada anak-anak kita terlalu banyak tentang perang misalnya ya, tentang perang atau tentang gitu, ada pengaruh nggak ada gitu ya. Tapi balik lagi yang pertama kali harus kita clearkan adalah kondisi personal orang tersebut, kondisi personal kita. Itu dulu, itu pasti faktor utama. Kalau kita sudah punya kecenderungan untuk mengarah pada kekerasan, kita punya kecenderungan memotivasi mengarah di sana, maka lebih mudah untuk terpengaruh ya, gitu ya. Dan yang kedua tergantung pilihan musiknya. Kalau musik itu bukan memang musik yang memang dikhususkan untuk mengarah ke sana, gitu ya, harusnya tidak berpengaruh sampai sejauh itu. Gitu. Tetapi kalau musiknya punya memang di-create gitu ya dengan entah itu lagu ataukah dengan kata-kata gitu ya yang mengarah kepada memang tujuan dari lagu itu diciptakan untuk mengarahkan mood ke sana, ada nggak pengaruh? Ada pasti. Seperti itu. Jadi ada dua sisi yang kita perlu lihat, yaitu kondisi personal orang tersebut dan kondisi musiknya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Iya, betul. Nah, ini kurang lebih ini juga menjawab nih Bu, penjelasan Ibu dari pertanyaan dari Ahmad NRVJRI. Jadi waktu itu saya pernah mengajar dengan diiringi alunan musik klasik. Ada beberapa anak yang nyaman, tapi ada juga yang merasa risih. Kira-kira ada yang kurang cocok di anaknya atau di musiknya. Nah, kembali lagi tadi seperti Bu Yohana sudah jelaskan, setiap individu itu punya preferensi itu sendiri-sendiri gitu ya, Pak Ahmad Nur Fajri mungkin ya, gitu. Jadi karena setiap individu itu punya preferensi sendiri, itu bisa disesuaikan jenis musiknya. Mungkin jangan terlalu yang klasik kalau dia ini, yang kalau dia mungkin merasa risih, mungkin yang netral saja ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, dari Pak Rama ada yang mau ditambahkan, Pak? Mungkin saya mau merespon terhadap pertanyaan Bu Dokter tadi ya, itu menarik. Efek negatifnya apakah ada ya? Nah, itu kembali kepada sebetulnya setiap musik itu sebetulnya mereka memiliki tujuan waktu diciptakan. Jadi waktu misalnya pencipta lagu menciptakan lagu dengan nada yang mellow, dengan lirik yang patah hati atau lirik yang menggambarkan perasaan dia ya. Waktu itu dia patah hati, kehilangan yang dia cintai. Lalu dia, dan itu harus pasti terdampak dengan pemilihan notasi. Jadi nggak mungkin dia menggambarkan kesedihan dia dengan memilih notasi yang riang. Jadi pasti dia memilih chord-chord yang kebanyakan minor, ya kan, chord-chord minor untuk menggambarkan dia punya perasaan yang negatif. Jadi memang artinya adalah setiap piece of music itu diciptakan pasti ada tujuannya. Nah sekarang tujuan itu dengan jelas atau tidak akan tergambarkan melalui dua bentuk musik. Yang pertama adalah musik dengan lirik. Ya, musik dengan lirik yang mungkin ya banyak ya, musik pop, musik jazz ada beberapa yang lirik, kebanyakan instrumen tanpa lirik ya. Dan yang kedua adalah yang tadi tanpa lirik. Nah, yang banyak efek langsungnya yang mempengaruhi attitude atau sikap seseorang yaitu yang musik dengan lirik. Yang pertama ini. Karena kita langsung bisa menyerap energi negatifnya karena dari lirik itu. Misalnya musik rap. Ya, musik rap kan banyak nerocos kan, musik ngoceh sebetulnya itu. Kita kata-katanya banyak banget. Melodinya simple, beatnya simple, tapi kata-katanya banyak. Nah, di situ kita lihat kata-katanya ada yang bagus, ada yang negatif. Kebanyakan negatif. Musik rap. Karena biasanya isinya sumpah serapah, ya kan? Sumpah serapah, maki-makian, dan bahkan kecenderungan untuk bunuh diri di situ. Nah, saya mungkin perlu cantumkan salah satu, kalau nggak salah itu namanya Mac Miller, itu ada rapper kulit putih, orang Amerika. Musiknya enak banget, kalau secara musikalitas sangat enak. Tetapi kalau dilihat mungkin lirik-liriknya terkadang ada yang negatif. Nah, itu bisa berdampak langsung secara negatif kepada pendengarnya, audiensnya. Dan ternyata Mac Miller itu sendiri meninggal muda karena bunuh diri. Ya, jadi beban seorang artis itu memang berat karena dia dituntut untuk menciptakan sesuatu yang otentik, dan sesuatu karya yang otentik itu tidak lepas dari originalitas pastinya. Dan originalitas itu tidak mungkin diciptakan dengan berpura-pura, atau Bu Yana tadi bilang for the sake of entertainment, ya kan? Sekarang ada banyak musik-musik yang kalau saya bandingkan dengan zaman era kita masih muda, ya sekarang kita masih muda sih Bu ya, Bu Yana. Zaman 80. Saya juga masih muda Pak. Masih muda. 80 itu zaman kapan ya? 80.
pasti Bu Lintang dan Bu Yana sepakat bahwa musik-musik yang indah, yang sangat berkualitas itu era-era 80 dan 90s. 80s, 90s. Itu musik-musik yang artis-artis mana banyak diciptakan artis-artis yang besar ya kan, Whitney Houston, Michael Jackson, semua yang kita pernah dengar itu dengan segala lirik yang luar biasa, pemersatu gitu kan. Nah di situ banyak banget kualitas musiknya itu baik dari secara recording maupun komposisi itu sangat berkualitas. Nah sekarang karena dengan begitu mudahnya teknologi dalam memproduction musik, jadi kita tinggal enak banget nih kalau yang ada musisi yang menonton. Kalau kita bikin musik nggak sesusah dulu sekarang ini. Kita nggak bisa, kita katakan kita nggak bisa main piano. Kita ada virtual instrumen di komputer yang kita bisa drag. Persis seperti hasilnya, 90%. Seperti orang main piano, padahal itu cuma program komputer. Jadi demikian mudahnya meng-create musik hari-hari ini. Gitu loh. Tapi zaman dulu, dalam meng-create musik itu, kalau nggak benar-benar keluar dari pengalaman pribadi, itu mereka nggak akan nulis musik, Bu. Jadi makanya kenapa efek musik 90s, 80s itu begitu demikian sangat membumi atau demikian cepat mengubah attitude seseorang atau bawah sadar seseorang, karena ya itu. Jadi memang secara psikologis mental, secara bawah sadar itu hati-hati terhadap ini kualitas liriknya terutama, ya kan? Nah kalau secara instrumental mungkin nggak secara langsung kita dengar efek negatifnya, karena itu kan bawah sadar. Kalau instrumen bawah sadar. Tapi kalau secara lirik itu langsung ke mental, langsung ke mental gitu. Kalau kita down, kita dengar musik down, musik bunuh diri kecenderungan, wah kita bisa mengarah ke situ loh. Jadi hati-hati. Kalau kita punya anak, parents yang punya anak, perhatikan kecenderungan musik mereka. Apakah musik-musiknya rock, rap, dan lihat liriknya bagus nggak? Ada juga rap yang rohani yang isi kata-katanya bagus. Nah mungkin lebih condong ke rap-rap yang rohani atau gitu. Jadi itu mungkin dari saya. Oke. Nah, ini kebetulan jawaban dari Pak Rama ini related dengan pertanyaan dari Rah Hidayat Mat. Jadi topik yang sangat menarik nih. Oke, terima kasih Pak Rah Hidayat Mat. Saya ingin bertanya yang paling berpengaruh terhadap psikologi diri, apakah nada-nada dalam lagu atau lirik yang ada dalam lagu. Nah, mungkin kalau saya bisa langsung jawab, ini yang paling berpengaruh itu selain nada-nada, kalau pilihannya nada-nada atau lirik, berarti lirik yang paling berpengaruh nih. Karena mungkin nadanya tadi seperti Pak Rama sudah sharing sebelumnya, musik rap, berarti kan nadanya ngebeat gitu kan. Tapi kalau lirik-liriknya itu sangat positif gitu kan. Nah, itu berpengaruhnya jadi positif. Tapi kalau musiknya mungkin rap nada lebih ngebeat gitu kan. Tapi liriknya itu negatif, itu akan jadi kita menginterpretasikan negatif kalau misalnya perasaan kita juga lagi down gitu kan ya. Gitu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini sesi sharing yang sangat menarik sekali nih, karena kemungkinan musik dan psikologi ini benar-benar bukan kemungkinan ya, ini benar-benar sudah menyatu sekali karena benar-benar saling berpengaruh. Gitu. Saling berkorelasi. Oke. Sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Nah, terima kasih dari atas waktunya dari Bu Yohana dan Pak Rama. Kalau saya boleh simpulkan pada sesi siang hari ini, bisa disimpulkan pemilihan jenis musik itu mempengaruhi apa yang akan kita dapat. Gitu. Misalnya kita sedang sedih, kalau misalnya kita ambil musik sedih gitu kan, terus liriknya juga sedih, itu jadi akan membenarkan. Nah, jadi kita makin akan terpuruk, oh iya benar ya aku ngerasain gini. Tapi kalau misalnya kita sedang happy, kita mau misalnya mengerjakan sesuatu gitu kan, saya pilih musik yang memang saya cocok sama jenis musik tersebut, dan niat saya juga memang positif juga ya, jadi bukan niat yang memilih musik tapi yaudah deh aku pengen kerja tapi aku mau dengerin melo-melo deh, yang ada bukan masalah mikirin kerjaan tapi mikirinnya malah iya ya kemarin gimana ya, malah begitu. Jadi intinya jenis musik apapun yang Sobat Opsi pilih itu pasti akan berpengaruh dari sisi Sobat Opsi sendiri gitu ya. Oke, terima kasih untuk sharingnya Pak Rahma dan Bu Yohana. Oh ya, terakhir deh, ada yang mau disampaikan kepada para Sobat Opsi?
sebelum saya tutup. Dari Pak Rama mungkin ya, tadi saya udah ya. Ya. Sebelum masuk pertanyaan, silakan Pak Rama. Oke, mungkin kalau dari saya secara singkat, saya mengencourage audiens yang saat ini menyaksikan atau nanti menyaksikan post live ini untuk coba belajar memainkan musik pertama. Karena itu merupakan terapi secara tidak langsung, karena saya mengalami sendiri bagaimana dari saya penikmat dan pelaku dan memproduksi, mengcreate musik, apalagi di zaman-zaman ini ya, zaman yang sangat menantang, challenging ini, sangat-sangat membantu mental kita, mental health kita. Karena langsung begitu kita tidak hanya mendengar, tapi kita belajar mainkan gitar atau piano, ya kan? Seperti yang kita bahas tadi, musik itu energi musik itu. Apakah energi itu merupakan energi positif dan negatif? Tergantung kita bagaimana kita dengan persepsi kita, tergantung bagaimana kita mengaplikasikannya. Kalau kita menyerap referensi musik yang negatif terus, itu pasti akan berdampak kepada mental health kita, gitu, dan kepada attitude nantinya. Kalau kita musik positif yang kita perdengarkan, pastinya kan kita akan termotivasi menjadi ingin lebih sehat, ya kan? Makanya orang kalau jogging itu kan pasti dengerin musik yang mempam dia untuk semangat kan, bukan musik yang membuat dia tidur dalam jogging kan, tapi musik yang benar-benar membuat dia semangat gitu. Dan untuk terlebih lagi dalam karena kalau kita memainkan tidak hanya mendengarkan, itu energi itu melalui tubuh kita itu secara langsung, Bu. Jadi misalnya saya mainkan drum, ya kan. Biasanya drummer tuh paling gampang, musisinya paling gampang berkeringat karena energi yang dikeluarkan secara fisik akan lebih besar. Semua bermain, dua tangan, dua kaki bermain kan. Dan itu semua bermain. Kalau piano mungkin jarinya aja, kakinya sedikit buat tempo. Kalau bass mungkin dan gitaris tangan. Tapi kalau drummer semua dia main. Nah di situ waktu kita create sebuah note atau sebuah beat, otomatis tubuh jiwa dan bahkan roh itu kita ikut memberikan kepada audiens melalui instrumen kita. Nah itu kalau kita terapkan terhadap diri kita sendiri di rumah, belajar piano, belajar gitar, itu akan sangat positif buat mental health kita dan bahkan secara fisik kita. Kalau kita sedang mengalami nggak bisa tidur, ya kan, mainkan satu lagu bisa tidur misalnya, memainkan satu nada di piano bisa tidur. Jadi saya mengencourage belajar. Banyak sekarang buat belajar tuh sangat murah, tidak seperti kita zaman dulu ya Bu Yana. Tidak ada YouTube, tidak ada internet, bayar internet mahal, tidak tahu provider mana. Tapi sekarang disebut lagi ya zamannya. Kembali lagi. Jadi Tapi kelihatan deh. Tapi kita masih muda, look kita kan masih muda banget. Iya. Tapi kita sekarang YouTube misalnya beginner, piano for beginner, gitar for beginner, banyak ribuan materi konten yang keluar. Tidak perlu kita nggak ada alasan untuk saya nggak bisa bayar guru musik, nggak ada alasan untuk itu. Alat banyak yang murah, gitar banyak yang murah, berapa ratus ribu bisa dapat, piano pun bisa. Jadi beli, lihat YouTube, belajar. Jadi gitu, itu bagus banget. Mungkin saran dari saya untuk sobat-sobat yang menonton. Oke. Terima kasih sarannya Pak Rama. Bagaimana Sobat Opsi sudah bisa memikirkan nih mau melatih musik yang mana? Karena tadi sesuai dengan informasi Pak Rama juga sudah banyak sekali materi terkait belajar musik itu di YouTube, gitu. Bisa langsung dipraktekkan, gitu ya. Oke. Terima kasih. Ini sesinya sangat menarik sekali. Terima kasih Pak Rama atas waktu dan kesempatannya dan sharingnya. Terima kasih Bu Yohana atas waktu dan sharingnya. Bapak dan Ibu sangat insightful sekali. Jadi para Sobat Opsi di sini jadi lebih memahami pada saat saya misalnya Sobat Opsi sedang berada di posisi apa, harus mengambil musik apa nih, harus memilih musik apa, gitu. Jadi bisa lebih bijak lagi dalam pemilihan musiknya. Oke. Akhir kata dari saya, Lintang dari Opsi. Terima kasih. Kami undur diri dan sampai jumpa di sesi Opsi Talk selanjutnya. Terima kasih untuk para Sobat Opsi yang sudah hadir. Sangat inspiring sekali hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Gitli. Selamat siang. Selamat siang.